Para saintis asal Tiongkok baru aja nemu objek menarik di bulan, berupa kristal unik. Kristal ini mengandung unsur yang bisa menggantikan bahan bakar nuklir. Emangnya unsur apa sih? Kita cari tahu yuk. Komposisi bulan kita masih jadi misteri. Misi Apollo sudah diluncurkan setengah abad yang lalu, dan sejak saat itu belum ada lagi yang mendarat di bulan. Jadi kita kesulitan untuk menelitinya. Tapi belakangan ini ada gebrakan baru. Jadi pada Desember 2020 lalu, saintis Tiongkok ngirimin probe Chang'e 5 menuju bulan. Nama misi itu diambil dari dewa bulan Tiongkok, Chang'e. Puitis banget ya. Probe ini terbang ke sisi terdekat bulan selama berhari-hari untuk menggali permukaan dan batuan di sana, lalu kembali lagi ke bumi. Probe Chang'e mengambil sekitar 1,8 kg batuan bulan, seperti basal dan lava padat. Meski kedengarannya biasa aja, misi ini telah jadi terobosan loh. Kita belum pernah mendapat sampel bulan sejak tahun 1976. Fungsi sampel ini sangat penting untuk menyingkap sejarah dunia kita. Para saintis telah lama mikirin proses terbentuknya bulan. Meski ada banyak teori, mereka masih belum bisa nemu bukti kuatnya. Tapi berkat misi ini dan sejumlah simulasi komputer, mereka bisa nemu kebenarannya. Bulan terbentuk jutaan tahun yang lalu, saat ada planet Katai menabrak bumi. Ukurannya sedikit lebih kecil dari Mars. Pecahan bumi melayang di luar angkasa, tapi sebagiannya menetap di orbit kita. Lalu, pecahan ini saling menyatu dan membentuk bulan. Peristiwa ini pasti nyeremin banget kan? Tapi ternyata proses terbentuknya bulan merupakan fase terbaik untuk planet kita. Tanpa satelit cantik ini, lautan kita cuma akan jadi genangan kecil dan kehidupan di bumi gak akan muncul. Temuan ini dianggap penting tapi masih perlu digali. Dengan meneliti sampel batuan tadi, para saintis di lembaga riset Beijing nemu kristal langka. Kedengarannya biasa aja kan ya? Apalagi monokristal transparan kecil setebal rambut ini juga pernah ditemukan di bulan. Kristal ini terbentuk akibat aktivitas gunung berapi mirip batu delima di bumi. Di lokasi kristal ini ditemukan, pernah terjadi letusan gunung berapi sekitar 1,2 miliar tahun yang lalu. Berarti kristal cantik ini sudah berumur 1 miliar tahun. Fokusnya bukan ke situ sih, tapi kandungan bahannya. Kita belum pernah melihatnya. Peneliti dari Asosiasi Mineralogi Internasional telah mengonfirmasi komposisi ini nggak ada di bumi. Kristal ini disebut Chang'e, yang juga diambil dari nama dewa bulan. Keren ya? Komposisi ini termasuk mineral asing ke-6 yang ditemukan di bulan dan mineral pertama yang ditemukan oleh peneliti Tiongkok. Saat ini, Tiongkok menjadi negara ketiga di dunia yang membuat penemuan di bulan. Tapi kristal kecil ini bukan satu-satunya objek menarik yang mereka temukan. Setelah meneliti permata ini dan 140 ribuan partikel bulan, para saintis juga nemu helium-3. Helium-3 dianggap penting karena termasuk salah satu unsur yang menjadi bahan bakar matahari dan bintang lain di alam semesta. Kamu pasti pernah bilang, mataharinya terik banget, kayaknya neraka lagi bocor deh. Makanya banyak orang mengira matahari kita berupa bola api besar. Padahal bukan. Pembakarannya adalah proses lain yang juga disebut dengan fusi nuklir. Tahapannya cukup simpel kok. Selama reaksi ini, hidrogen pada bintang berubah jadi helium. Tapi sebetulnya, proses simpel ini menjadi salah satu reaksi paling brutal di alam semesta. Ada partikel yang benar-benar bergolak di dalam matahari. Inti hidrogen yang keluar masuk saling tolak-menolak karena semuanya bermuatan positif. Jadi, hidrogen ini terus bergolak dan menetap di dalam kalau nggak dipicu oleh bintangnya sendiri. Ternyata, bintang punya gravitasi kuat yang mencengkeram miliaran atom dan menyatukannya. Atom yang menyatu kemudian menghasilkan unsur berat baru seperti helium. Selama reaksi, atom ini memancarkan banyak energi keluar angkasa. Makanya matahari kita jadi membara.
Di waktu yang sama, sang bintang juga menyebarkan banyak energi. Lalu apa sih helium-3 itu? Kalau aja matahari kita bisa ngomong, mungkin unsur ini bakal bikin matahari berkomentar begini. Santai aja dong. Fungsi atom helium-3 melepaskan lebih banyak energi daripada fusi nuklir biasa. Tapi helium-3 nggak mencemari atmosfer dengan unsur berbahaya seperti radiasi. Di bumi, cuma ada sekelumit helium-3. Keberadaannya di atmosfer cuma sekitar 1:1 juta. Helium-3 ini juga terus-terusan berusaha melepaskan diri keluar angkasa. Mungkin karena udah nggak betah tinggal di bumi ya. Tapi belakangan ini, para saintis nemu helium-3 dalam jumlah banyak di bulan kita. Rupanya, ada lebih banyak helium-3 di bulan daripada di bumi karena pengaruh angin surya. Matahari menempa bulan dengan helium-3-nya selama miliaran tahun. Jadi, unsur ini telah bertebaran di banyak titik. Meski jumlahnya nggak sebanyak di Jupiter dan Saturnus, energi yang dilepaskan helium-3 sangat besar. Kalau diestimasi, sekitar 25 ton helium-3 bisa nyuplai energi seantero Amerika Serikat sepanjang tahun. Saat ini, ada sekitar 35.000 ton helium-3 di planet kita, dan lebih dari 1 juta ton di bulan. Sumber daya sebanyak ini bisa ngasih cadangan energi Amerika Serikat selama ribuan tahun. Jadi kemungkinan, helium-3 bisa dijadikan sebagai sumber bahan bakar baru. Dan kualitasnya lebih bagus dari bahan bakar nuklir di semua aspek. Helium-3 nggak akan ninggalin limbah dan radiasi berbahaya. Unsur ini juga lebih kuat dan kurang berbahaya. Jadi, energi yang ramah lingkungan dan efisien ini bisa jadi revolusi penting di planet kita. Keren banget kan? Terus, tunggu apa lagi? Kita tinggal cari alat untuk mulai menggali kan? Tapi ada kendalanya. Kita nggak punya alat yang bisa sekuat dan sepanas bintang. Untuk menggunakan helium-3, kita perlu suhu super panas dan tekanan tinggi. Kita juga perlu reaktor termonuklir yang belum diketahui cara pembuatannya. Meski suhu dan tekanannya bisa sampai ke titik yang pas, kita belum tahu cara menangani helium-3 dengan benar. Jadi meskipun stoknya melimpah, kita belum bisa memanfaatkan unsur ini. Meski begitu, helium-3 emang menggiurkan. Makanya banyak negara mulai berlomba-lomba untuk mendapat sumber daya bulan ini. Setelah Chang'e 5 nemu endapan helium-3 baru di sisi terdekat bulan, kompetisinya semakin sengit. Bahkan Tiongkok mulai merencanakan misi bulan baru, Chang'e 6, pada tahun 2024. Selama misi ini, mereka mau ngambil sampel pertama dari sisi jauh bulan. Ternyata, pencarian kristal bulan ini penting banget bagi kita. Kristal ini bisa ngebantu kita nyari alternatif baru untuk menghasilkan helium-3. Dan kalau berhasil, manusia akan memasuki era baru. Tapi kita perlu mengatasi beberapa kendala dulu. Gimana cara ngangkut kristal bulan ini ke bumi? Gimana cara memproduksi energi dari... Saat misi Apollo diluncurkan, astronot yang kembali dari bulan mengeklaim debu bulan, debu mirip pasir abu-abu yang menutupi sebagian besar permukaan satelit ini, berbau dan terasa, ya mereka mencicipinya, seperti bubuk mesiu. Tapi bahan yang terbuat dari debu bulan tidak seperti bubuk mesiu. Sekitar setengah komposisinya adalah kaca silikon dioksida dari benturan dengan meteorit. Meteorit menghantam permukaan bulan dengan kecepatan yang luar biasa. Wow, sehingga suhu yang tinggi membuat lapisan atas tanah melebur menjadi kaca dan benturan itu langsung menghancurkannya, menciptakan debu abu-abu yang lengket. Bahan debu bulan lainnya adalah mineral seperti besi, kalsium, dan magnesium. Sementara bubuk mesiu kuno sebagian besar terdiri dari kalium nitrat, arang, dan belerang. Dengan kata lain, bau debu bulan seharusnya tidak seperti bubuk mesiu, tapi begitulah adanya. Selain itu, saat astronot membawa sampelnya kembali ke bumi, baunya tidak tersisa sama sekali. Salah satu penjelasannya mungkin bahwa bulan mirip dengan gurun pasir bumi seperti Sahara yang sangat kering dan gersang.
Saat mengendus udara di gurun, kamu tak akan mencium bau apapun. Tapi kalau hujan turun di sana, kelembapannya akan menimbulkan berbagai bau dari tanah yang sebelumnya terperangkap di pasir kering. Dengan debu bulan, mungkin serupa, saat berada di permukaan bulan, debu bulan tak berbau sama sekali, meski para astronaut tak bisa mengendusnya sambil mengenakan pakaian antariksa. Namun, saat dibawa ke dalam modul pendaratan, debu itu bersentuhan dengan uap air di udara dan mulai mengeluarkan bau aneh. Alasan lainnya mungkin adalah reaksi debu bulan terhadap angin surya. Partikel terionisasi dari matahari menghantam permukaan bulan yang tanpa pelindung dan menetap di sana. Tak ada atmosfer tebal untuk melindunginya dari ion tersebut. Jadi, ion itu bergerak dengan bebas langsung ke tanah. Ion ini sangat ringan sehingga bisa terbang dan menguap dengan sedikit dorongan. Dan saat para astronot membawa sampel debu bulan ke modul pendaratan, partikel-partikel itu mungkin mulai bergerak dan mengeluarkan bau. Ini mungkin juga menjelaskan kenapa bau sampel ini tidak tersisa saat dibawa kembali ke bumi. Karena sangat ringan, partikelnya mungkin terbang dari sampel yang sudah ada di modul pendaratan dan saat ditaruh di wadah kedap udara hanya ada sedikit atau tak ada ion yang tersisa di dalamnya. Penjelasan lain adalah wadah kedap udara itu tidak terlalu kedap udara. Debu bulan pada dasarnya adalah kristal yang sangat kecil dengan ujung yang sangat tajam. Debu bulan pun membuat sayatan kecil di segel, sehingga udara dan kelembapan bisa masuk, sehingga partikel terionisasi bocor keluar dari wadah. Para ilmuwan meyakini mereka harus mempelajari debu bulan di permukaan bulan itu sendiri untuk mengetahui segala sesuatu tentang sifatnya. Ada ratusan ribu kawah di permukaan bulan yang dibuat oleh asteroid jatuh, tapi salah satunya menarik banyak perhatian. Ternyata ini bukan hanya kawah tumbukan, melainkan sebuah tabung yang mirip sekali dengan pintu masuk ke sistem gua. Para ilmuwan menemukan pola gema tertentu yang menunjukkan adanya area berongga di bawahnya. Mereka menemukan lebih banyak pola gema di beberapa tempat di dekat lubang, jadi mungkin ada lebih banyak tabung bulan di sana. Tapi di tabung besar ini, kamu bisa menaruh satu lapangan sepak bola. Para peneliti meyakini mungkin ada negeri ajaib geologis di bawah permukaan bulan. Itu bisa menjadi tempat berlindung yang bagus bagi astronot di bulan, atau bahkan menjadi pelabuhan bagi koloni bulan. Tak ada yang pernah berhasil tinggal di bulan selama lebih dari 3 hari karena kondisi satelit ini. Kisaran suhu yang luas, atmosfer rendah, serta tak ada medan magnet yang melindungi kehidupan di permukaan dari hal-hal seperti radiasi atau angin surya. Astronot memakai pakaian antariksa. Pakaian ini tak bisa melindungi mereka dalam jangka waktu lama, tapi tabung lava bisa. Saat mendingin, aliran lava menjadi punya lapisan kerak keras yang kemudian menebal dan menciptakan atap di atas lava yang sama. Itu terus mengalir, tapi saat berhenti, salurannya bisa mengering dan begitulah tabung kosong muncul. Planet kita juga punya tabung lava, tapi tak sebesar yang ada di bulan. Pada tahun 1178, aku belum lahir saat itu, setidaknya 5 orang di Inggris mengeklaim mereka melihat bulan terbelah menjadi 2 dari ujung atasnya. Saat itu, bulan sedang berbentuk bulan sabit. Saat retakan melebar, api mulai berkobar darinya, yang digambarkan oleh seorang biksu sebagai obor menyala yang memuntahkan api, bara panas, dan percikan api. Kemudian, bulan mulai bergeser dan berdenyut, tapi itu segera berhenti dan berubah warna menjadi lebih gelap. Namun, peristiwa itu tak mendapat banyak perhatian dari para ilmuwan hingga paruh kedua abad ke-20. Para peneliti mempelajari kronik tersebut dan menemukan ada kawah besar selebar 22 km di permukaan bulan di tempat yang dijelaskan dalam buku tersebut. Hanya asteroid sangat besar yang bisa meninggalkan bekas luka seperti itu di permukaan bulan. Dan saat menyelidikinya lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu lumayan baru menurut standar astronomi, bahkan itu bisa saja muncul sekitar 800 tahun yang lalu. Tapi kalau begitu, jutaan fragmen dari asteroid dan bulan juga seharusnya menabrak bumi. Dan orang-orang seharusnya melihat hujan meteor luar biasa. Itu pasti sangat cerah dan seharusnya tercatat di dalam arsip. Tapi itu tidak terjadi. Selain itu, banyak ilmuwan berpendapat bahwa kawah tersebut tidak semudah kelihatannya. Teori yang paling populer dan dibenarkan adalah usianya sekitar 1 hingga 10 juta tahun. Jika itu memang baru muncul 800 tahun lalu, sebagian permukaan bulan di dalam dan sekitar kawah pasti masih hangat akibat benturan. Penjelasan yang paling masuk akal tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1178
adalah para pengamat sangat beruntung karena melihat asteroid jatuh ke arah bumi dan terbakar di atmosfer planet kita. Tontonan itu pasti luar biasa, dan jika dilihat dari sudut yang tepat, ledakan asteroid itu bisa benar-benar terlihat seperti ledakan bulan. Itu sebabnya cuma ada sedikit saksi dari fenomena ini, tempat yang tepat untuk melihat pertunjukan ini. Seperti yang terjadi, hanya selebar beberapa kilometer. Untuk peristiwa nyata di bulan, air dan oksigen secara tak terduga ditemukan di sana belum lama ini. Air mungkin dibawa ke satelit ini oleh asteroid yang menghantam permukaannya. Banyak diantaranya membawa molekul H2O dan sisanya menetap di bulan dalam jumlah kecil setelah benturan. Tapi, cuma ada sedikit air yang berharga di sana. Sebagai perbandingan, bahkan gurun Sahara punya lebih banyak air dibanding seluruh bulan. Oksigen juga hadir sebagai molekul terpisah yang melayang-layang. Jadi, kamu tetap tidak bisa bernapas di bulan. Angin surya membawanya ke sana. Gelombang energi dari matahari ini bergerak dengan kecepatan sangat tinggi di luar angkasa, mengikis oksigen dari bagian atas atmosfer kita dan membawanya lebih jauh. Akhirnya, angin dengan molekul oksigen itu mencapai bulan dan saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Bulan mulai berkarat. Ada banyak zat besi di tanah bulan dan jika terpapar oksigen dan air, secara alami akan berkarat. Beberapa bagian bulan sebenarnya sudah berubah sedikit kemerahan. Itu adalah wilayah tempat terdapat konsentrasi molekul tertinggi. Jika proses ini berlangsung cukup lama, di masa depan yang jauh, bulan akan terlihat seperti Mars. Itu akan berubah menjadi jingga merah. Ya, warna khas Mars berasal dari korosi yang dimulai di sana ribuan tahun lalu, saat ada sungai dan laut dengan air dan atmosfer dengan oksigen. Ada fenomena unik lain, yaitu cahaya biru dan merah di bulan. Mereka bisa dilihat saat bulan sabit. Kilatan itu datang dan pergi dengan sangat cepat, hampir seperti kilat. Dan faktanya, akan seperti apa ya bumi jika menjadi satu-satunya planet dalam tata surya? Atau apa yang akan terjadi terhadap planet kita jika bulan menghilang? Terus apa jadinya andai dinosaurus nggak pernah punah? Kita semua pernah mendengar cerita ini. Lebih dari 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid besar menghantam bumi. Hampir 75% makhluk hidup yang menghuni planet ini saat itu musnah dalam kepunahan massal. Di antaranya ada dinosaurus. Tyrannosaurus, Triceratops, Velociraptor, semuanya punah. Tapi karena itu kita semua bisa hidup. Menurut sains, umat manusia bisa berkembang lebih aman tanpa diburu makhluk-makhluk raksasa ini. Tapi apa jadinya jika asteroid itu jatuh beberapa kilometer jauhnya dari tempat jatuhnya itu? Akan seperti apa dunia hari ini? Bayangin kamu lagi nyusurin jalan ke swalayan lokal dan ketemu T-Rex sebesar truk. Apakah itu bisa terjadi di alam semesta alternatif yang sedang kita bahas ini? Nah, dinosaurus harus bertahan menghadapi lebih dari asteroid untuk bisa tetap hidup sekarang ini. Sekitar 55 juta tahun lalu, suhu di planet kita meningkat. Iklim menjadi 8 derajat Celcius lebih panas dibanding saat ini. Hutan hujan tropis tumbuh dengan subur dan vegetasi melimpah. Dalam skenario ini, dinosaurus pemakan tumbuhan akan berkembang, tapi tampilannya akan agak lain. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di masa itu nggak begitu kaya nutrisi. Ini berarti kemungkinan ukuran dinosaurus akan mengecil karena nggak punya cukup energi untuk tumbuh sampai ukuran raksasanya. Lalu, sekitar 34 juta tahun lalu, Amerika Selatan dan Antartika terpisah hingga iklim menjadi lebih sejuk dan kering. Dalam periode ini, mungkin satu-satunya yang akan bertahan adalah dinosaurus berkaki panjang. Saat itu, hewan-hewan harus berjalan jauh untuk berburu karena musim mulai berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dan air. Dibanding mamalia dalam periode itu, dinosaurus punya kelebihan signifikan seperti jumlah gigi lebih banyak atau penglihatan lebih tajam. Dan omong-omong soal mamalia, sebagiannya mungkin gak berevolusi dan mereka akan jadi mangsa dinosaurus lebih dulu. Oh iya, apa kamu tahu kalau saat ini masih ada beberapa dinosaurus yang hidup di antara kita? Contohnya merpati atau burung secara umum. Semua unggas ini berevolusi dari dinosaurus loh. Pasti kamu pernah baca kan kalau kita cuma memakai 10% otak kita. Kalau ini benar, apa yang akan terjadi kalau kamu memakai 100% otakmu? Apa kamu akan bisa menggubah simfoni?
Apa kamu akan jadi orang jenius di bidang teknologi dan mendirikan perusahaan bernilai miliaran rupiah dalam semalam? Yuk kita mulai dengan fakta-faktanya. Kita bukan cuma memakai 10% kapasitas otak kita. Konsep ini jadi populer banget karena film, tapi ini kurang akurat. Yang benar, sebagian besar otakmu aktif sepanjang waktu. Tapi nggak semua bagian bekerja serentak dan persentase persisnya bervariasi pada setiap orang. Para neurolog mengatakan, kamu nggak akan memakai 100% kapasitas otakmu sekaligus. Tubuhmu nggak akan punya cukup energi untuk itu, yang artinya kamu akan selalu lapar. Bayangin jumlah kalori yang harus kamu konsumsi agar hal itu bisa terjadi. Kamu juga akan dibatasi oleh kebutuhan dasar tubuhmu. Bernapas, mencerna makanan, dan mengedarkan darah. Jadi, jika memakai seluruh kapasitas otakmu, kamu akan selalu capek sepanjang waktu. Ini lebih buruk dari lari maraton tanpa persiapan. Otak akan butuh seluruh darah yang kamu miliki, yang artinya lebih sedikit oksigen bagi paru-parumu. Berbagai organ akan mulai berhenti berfungsi satu demi satu. Pendeknya, ini akan mengerikan bagi kesehatanmu. Omong-omong, beberapa peneliti memperkirakan lebih dari 60% otak tersusun atas sesuatu yang disebut materi gelap saraf. Dengan kata lain, materi gelap ini terdiri dari saraf-saraf tanpa tujuan jelas atau yang nggak merespon berbagai stimulus biasa. Maraton adalah salah satu adu kekuatan dan daya tahan terberat di dunia, tapi apa yang akan terjadi pada tubuhmu jika kamu mutusin untuk lari maraton tanpa latihan? Data statistiknya luar biasa, hampir 50% peserta gugur dalam kompetisi itu sebelum garis finish. Maraton biasa berjarak 42 km, dan jika kamu nggak terbiasa beraktivitas fisik, ini adalah tantangan besar. Mungkin kamu akan bisa menempuh 1,5 kilometer pertama tanpa masalah serius, tapi kamu bernafas dengan tersengal-sengal dan berat lewat mulutmu. Pada kilometer kelima, suhu tubuhmu akan melonjak naik dan kamu akan merasa seperti meriang ringan. Kemungkinan besar kamu akan nyerah sampai di sini. Tapi jika kamu putusin untuk lanjut, kamu harus mengecoh pikiran dan tubuhmu untuk lari 37 kilometer lagi. Sampai kilometer ke-32, kamu akan mengalami hambatan atau semacam penghalang dari dalam tubuhmu sendiri. Tubuhmu mungkin telah membakar seluruh cadangan glukosa dan kamu akan merasakan kelelahan yang luar biasa. Pelari berpengalaman sekalipun sering ngalamin kondisi ini loh. Di akhir maraton, kamu akan berjanji pada dirimu sendiri gak akan lari maraton lagi. Kamu akan ninggalin kompetisi minimal dengan beberapa kram dan ingin makan macam-macam makanan. Nah, sekarang coba bayangin ini. Ini malam yang cerah dan indah, di langit gak ada awan, dan kamu bisa melihat dua planet paling terang berkedip-kedip di atas sana. Itu planet Mars dan Venus. Kebayang gak apa jadinya kalau Bumi adalah satu-satunya planet dalam tata surya? Kalau planet-planet lain gak pernah ada, segalanya akan benar-benar berbeda di bumi kita. Planet-planet dalam tata surya bekerja sama saling menjaga satu sama lain tetap berada di tempatnya dengan gaya gravitasinya. Nah, jika Merkurius atau Venus nggak ada lagi, bumi bakal meluncur lebih dekat ke matahari. Suhu atmosfer kita akan mirip dengan suhu permukaan Merkurius, yaitu 430 derajat Celcius. Ini bikin mustahil ada kehidupan di bumi. Tapi jika Jupiter dan Saturnus menghilang, kemungkinan besar bumi justru akan meluncur menjauhi matahari dan suhunya akan turun sampai di bawah minus 130 derajat Celcius. Jika kehidupan bisa bertahan dalam kondisi seperti itu, kemungkinan itu hanya berupa kehidupan dalam air. Posisi bumi dalam tata surya bukan cuma berpengaruh terhadap semua bentuk kehidupan, tapi juga menentukan musim, panjang hari, dan juga tahun. Bayangin bukan cuma nggak ada planet lain, tapi bulan juga nggak ada. Apa jadinya jika suatu hari bulan tiba-tiba lenyap? Ini bakal mengakibatkan bencana besar. Bulan paling besar pengaruhnya terhadap pasang surut air di bumi. Di alam semesta tanpa bulan, air akan mengalami surut sekitar 75%-nya. Ini akan berdampak besar terhadap kepiting, kerang, dan siput laut yang hidup di zona pasang surut. Konsekuensinya, ini akan mengganggu pasokan makanan untuk hewan-hewan yang lebih besar. Lambat laun, ini pun memengaruhi seluruh ekosistem pesisir. Cuaca bumi akan berubah.
Pasang surut dan arus pasang surut membantu mencampur air Arktik yang dingin dengan air yang lebih hangat dari kawasan tropis hingga iklim di seluruh dunia stabil. Cuaca menjadi hampir mustahil untuk diperkirakan dan perbedaan suhu rata-rata antara tempat-tempat terpanas dan terdingin di bumi akan sangat ekstrem. Tidak adanya bulan juga akan memengaruhi kemiringan bumi. Sekarang ini poros bumi miring sebesar 23,5 derajat, terutama disebabkan gravitasi bulan. Tanpa adanya bulan, poros bumi akan bergoyang antara 10 sampai 45 derajat. Ilmuwan percaya perbedaan kecil sekalipun dalam kemiringan bumi bisa membawa perubahan besar seperti zaman es. Selain itu, langit tanpa bulan akan memutarbalikan kehidupan banyak binatang malam. Ngengat telah berevolusi untuk bergerak dengan cahaya bulan dan bintang. Bayi kura-kura yang baru menetas memakai cahaya bulan untuk mencari jalan ke laut. Berbagai hewan bergantung baik pada kegelapan maupun sedikit cahaya bulan untuk berburu dengan efektif. Nah, gimana kalau kita kembali ke masa lalu dan kita bayangin seperti apa jika kamu hidup di zaman Mesir kuno? Peradaban ini bertahan selama lebih dari 3.000 tahun. Bangsa Mesir kuno bertanggung jawab atas pembangunan beberapa simbol paling dikenal di dunia, piramida-piramida Giza. Kalau hidup di zaman Mesir kuno, kamu akan menyaksikan masa terobosan ilmiah dan matematika yang luar biasa. Bangsa Mesir kuno mengatur masyarakat mereka dalam struktur sosial ketat. Jadi mungkin kamu harus masuk salah satu di antaranya. Kamu mungkin lahir sebagai pekerja, petani atau spesialis, entah itu tentara, pelaut atau guru. Atau kamu juga bisa jadi bagian dari kaum elit Mesir. Jika kamu seorang petani, mungkin kamu akan tinggal di rumah yang terbuat dari batu bata lumpur. Kamu akan punya oven batu dan makananmu akan kamu simpan di dalam lubang di tanah. Kamu menghabiskan hari-harimu untuk merawat ladangmu di tepi sungai Nil atau mengurus ternak dan bebek. Di hari pembayaran pajak, kamu mengemas sebagian panenmu dan membawanya ke kuil sebagai bayaran untuk pemakaian tanah. Sebagai anggota kalangan elit, kamu akan ngabisin sebagian besar waktumu di berbagai perjamuan makan. Kamu akan mengenakan banyak emas dan batu-batu semi permata untuk mamerin kekayaanmu. Jika hidup di Mesir kuno, kamu mungkin jadi salah satu penemu meja. Iya, sebelum bangsa Mesir, belum ada benda yang namanya meja loh. Penemuan ini muncul sebagai cara agar makanan tidak diletakkan di lantai.